Victory Kids, balik lagi sama Cici Lydia di sini. Dan pada pagi hari ini Cici Lydia mau menyambut semua adik-adik yang baru bergabung dalam Victory Kids. Shalom semuanya. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam pujian kita, praise and worship kita pada pagi hari ini. Sebelum itu mari Cici Lydia akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada setiap kami, kepada setiap Victory Kids Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan masuk dalam praise and worship kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga hanya nama-Mu saja yang kami puji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay! Sekarang kita angkat satu pujian, I love you Jesus, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yesus, dalam banget. Sekali lagi, aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Sekali lagi, cintaku dalam banget. Yeay! Kita angkat satu lagu pujian lagi dengan Dia Panggil Nama Saya. Tuhan Yesus memanggil kita dengan nama kita, adik-adik, karena Tuhan Yesus menghafal setiap kita. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh sayang kepada kita. Tuhan Yesus menghafal setiap kita loh adik-adik. Kita angkat nyanyiin dari awal ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, giranglah. Yesus amat cinta pada kita semua, cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Sekali katakan, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih Tuhan Yesus
Yesus sungguh indah bagi kita semua, bagi Celidia, bagi adik-adik semua. Kita katakan satu pujian kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekarang kita katakan pujian ini dari awal. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Tuhan Yesus kita sungguh indah bagi setiap kita adik-adik. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit, bahkan bunga-bunga yang ada di padang. Sungguh indah kan kasih Tuhan Yesus kita bagi setiap kita. Sekali kita katakan, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari lebih indah dari oh Yesusku. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini. Kita angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik, sampai kita besar nanti, sampai kita tua nanti, hanya Tuhan Yesuslah yang kita sayang dan kita cintai. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai datang silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku
pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita angkat nyanyian dari awal. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Cece Priscilla yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati juga Victory Kids yang akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Victory Kids, apa kabar nih kalian semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, 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 haleluya. Oke adik-adik, gimana nih kabar kalian yang ada di rumah? Apakah kalian bosan sekolah dari rumah? Atau mungkin ada adik-adik semuanya yang sudah sekolah offline? Oke, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita sekarang, nggak apa-apa karena kita masih bersyukur, kita masih ada di sini. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan, dan Tuhan selalu memelihara kita adik-adik. Nah, hari ini Cebres mau bawain firman Tuhan tentang perumpamaan ketiga, yaitu anak hilang. Jadi pada waktu itu Yesus menceritakan kepada orang-orang Farisi 3 perumpamaan, karena dia ingin mereka mengetahui betapa Bapa Surgawi sangat mengasihi mereka, sangat mengasihi setiap orang. Dia mengasihi orang-orang yang patuh kepadanya, dia juga mengasihi para pendosa. Namun Bapa Surgawi tidak dapat memberkati mereka yang tidak datang kepada Bapa, yang tidak bertobat kepada Tuhan Yesus. Dia ingin mereka, pendosa-pendosa itu, bertobat dan kembali kepadanya, dan dia ingin kita menolong mereka melakukan hal itu dan menjadi bahagia ketika mereka kembali. Jadi adik-adik, pada waktu itu ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini dia memiliki 2 orang putra. Orang itu berjanji kepada anak-anaknya untuk memberikan uangnya kepada mereka ketika dia meninggal. Artinya ayahnya ini akan berjanji kepada anak-anaknya untuk mewariskan segala harta bendanya yang ayahnya miliki sekarang untuk dibagi rata kepada 2 orang putra ini. Tapi adik-adik, putra yang bungsu ini dia gak sabar adik-adik. Putra yang paling akhir dia gak sabar adik-adik untuk menunggu ayahnya meninggal. Makanya dia langsung minta kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin dong sekarang warisan aku gak sabar nih untuk menunggu engkau meninggal. Masa aku harus menunggu sampai engkau meninggal dulu baru aku mendapatkan harta bendanya?" Akhirnya ayah itu memberikan
semuanya yang sudah dibagi rata kepada kakaknya diberikanlah kepada anak bungsu ini, adik-adik. Anak itu membawa uangnya pergi dari rumah, dia pergi ke negeri lain yang sangat jauh. Anak itu berbuat dosa berulang-ulang kali, dia menghabiskan uang itu sampai habis, adik-adik. Nah, adik-adik, waktu itu akhirnya karena dia sudah menghabiskan semua uang yang dia miliki yang ayahnya berikan kepada dia, akhirnya anak itu tidak punya uang lagi. Bahkan ketika dalam masa kekeringan pun anak itu udah gak bisa makan apa-apa karena anak itu udah gak punya uang lagi, adik-adik. Dia sangat lapar. Akhirnya ada seseorang yang memberikan dia pekerjaan untuk memberi makan babi-babi, adik-adik. Nah, karena dia sangat lapar, anak itu bahkan melihat makanan babi aja terlihat sangat lezat, adik-adik. Wow, makanan babi loh, adik-adik. Dia melihat bahwa makanan itu sangat lezat bagi dia karena dia sangat lapar, adik-adik. Anak itu sangat lapar hingga dia ingin memakan makanan babi itu. Dan dia sadar juga dan dia tahu bahwa para pelayan di rumah ayahnya diberi makan yang layak, memiliki makanan yang cukup, memiliki makanan yang lebih baik untuk dimakan daripada yang dia makan. Kenapa dia gak balik aja? Kenapa dia gak pulang aja ke rumah ayahnya? Nah, adik-adik, setelah itu anak itu memutuskan untuk bertobat dan meminta untuk menjadi hamba di rumahnya, di rumah ayahnya. Akhirnya anak itu pulang dengan selamat walaupun dengan perut yang kosong. Anak itu akhirnya pulang ke rumah ayahnya dan dia minta ampun sama Tuhan Yesus, dan dia juga meminta ampun kepada ayahnya. Dia berkata, "Ayah, aku telah berdosa kepadamu dan kepada Tuhan." Dan ketika anak itu pulang, ayahnya melihat dia dari kejauhan, adik-adik. Dan ayahnya langsung menyambut anaknya pulang, menyambut putranya. Dia memberi pelukan dan ciuman yang sangat mesra, adik-adik. Nah, anak itu mengatakan kepada ayahnya bahwa dia telah berdosa karena dia telah mengambil harta benda ayahnya dan dia telah pergi dari rumah dan menghabiskan uang itu dengan hal-hal yang gak layak. Dia berfoya-foya, dia merasa gak layak untuk disebut putranya. Makanya anak ini meminta untuk menjadi pelayannya aja, adik-adik, pelayan di rumah ayahnya sendiri. Sang ayah meminta hambanya yang ada di sana untuk memberikan pakaian yang terbaik mengenakan kepada putranya. Ayahnya menyuruh hamba-hambanya, cari pakaian yang terbaik untuk kamu kenakan kepada putraku ini, karena putraku ini sudah pulang, dia hilang dan telah kembali, dan dia mati dan telah hidup kembali. Hamba itu memakaikan sepatu di kakinya dan cincin di jarinya, adik-adik. Betapa diberkati banget ya adik-adik ketika anak ini pulang ke rumah ayahnya. Nah, adik-adik, sang ayah menyuruh hamba itu menyiapkan sebuah perjamuan yang sangat hebat dan dia ingin semua orang merayakannya. Anak yang telah berdosa sudah bertobat dan pulang ke rumah. Nah, lalu putra sulung ini ketika mereka merayakan pesta karena anak yang bungsu ini telah pulang, putra sulung ini sedang bekerja di ladang. Ketika dia pulang, dia mendengar musik dan tarian. Seorang hamba memberitahu dia bahwa adiknya telah pulang ke rumah. Ayahnya ingin semua orang merayakan. Nah, adik-adik, setelah itu putra yang sulung ini marah, menjadi sangat marah dan gak mau masuk ke rumah. Karena dia berpikir, aku sudah bekerja bertahun-tahun bersama ayahku, tetapi ayahku tidak pernah sedikit pun menyembelih, mempestakan aku dengan teman-temanku. Dan ayahnya keluar untuk berbicara dengan dia. Karena ayahnya melihat bahwa anak ini gak mau masuk. Sang ayah bersyukur bahwa putranya yang sulung telah selalu tinggal bersamanya. Semua yang dimiliki sang ayah akan menjadi miliknya. Sang ayah juga mengatakan bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk merayakan. Dia bahagia putra bungsunya telah bertobat dan kembali ke rumah. Akhirnya putra sulung ini sadar bahwa
Aku selama ini berpuluh-puluh tahun walaupun aku nggak dikasih pesta sama ayahku, tetapi aku ada bersama-sama dengan dia, dan apapun yang aku butuhkan, ayahku selalu berikan kepadaku. Nah, adik-adik, kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita berbuat dosa, adik-adik, Tuhan akan selalu membuka tangannya dengan lebar-lebar untuk memeluk kita semua. Dan jangan khawatir adik-adik ketika kita melakukan dosa, atau mungkin kita nggak sengaja memberontak kepada orang tua, atau kita nggak sengaja untuk berbohong, atau kita melakukan hal-hal yang berdosa di mata Tuhan, yang nggak berkenan di mata Tuhan. Adik-adik jangan takut, karena Tuhan itu adalah setia dan adil kepada orang-orang yang mendekat kepadanya, adik-adik. Maka dari itu adik-adik, Cepris minta untuk kita semua ketika kita telah berbuat dosa, kita kembali kepada Tuhan, kita meminta ampun kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, dan kita bilang, Tuhan Yesus, ampuni aku untuk kesalahan yang aku telah buat. Tuhan Yesus, ampuni aku karena tadi aku telah menyontek, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku, ampuni aku, Tuhan, karena aku telah berbohong sama orang tuaku. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, maka Dia akan setia dan adil, dan Ia akan memberkati kita dan mengasihi dan mengampuni kita. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan dari Cepris, dan mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Bapa, ampuni kami Tuhan kalau misalnya kita ada kesalahan di masa-masa yang lalu Tuhan. Ampuni kita Tuhan, karena kami gak bermaksud untuk melakukan hal-hal yang gak berkenan di mata-Mu. Tuhan, ampuni kami, dan kami mau datang kepadamu meminta pertobatan Tuhan, dan ampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah Engkau ampuni di atas kayu salib. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, puji Tuhan. Terima kasih adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tiba saatnya Cepris memberikan ayat hafalan untuk adik-adik semua yang berusia 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Ayat itu ada dalam 1 Yohanes 1 ayat 9b. Maka ia adalah setia dan adil. Oke, kita baca sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9b. Maka ia adalah setia dan adil. Oke. Dan sekarang untuk adik-adik yang berusia 8 tahun sampai dengan 12 tahun, kita masih dengan ayat yang sama dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita baca sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke. Dan adik-adik bisa langsung kirimkan ayat hafalan kalian ke nomor Cece Lydia yang ada di bawah sini. Dan untuk adik-adik yang belum tahu, ayat hafalan ini divideokan dan dikirim ke nomor Cece Lydia yang masih tertera di bawah sini. Dan minggu depan kita akan undi, kita akan spin. Dan bagi adik-adik yang pemenang, yang akan berhasil memenangkan ayat hafalan ini, dia akan diberikan hadiah oleh Victory Kids sesuai dengan sponsor-sponsor yang ada. Jadi buat teman-teman semua, buat adik-adik semuanya
Jangan khawatir kalau misalnya kalian gak menang, karena ini kita lakuin untuk Tuhan, untuk kebersamaan kita semua, dan bukan untuk bukan diri kita sendiri, karena kita mau memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang sudah kita lakuin. Oke adik-adik semuanya, tiba saatnya. Ini adalah hal yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah spin. Yeay, oke. Jadi Cepres mau nge-spin nih. Di sini udah ada nama adik-adik semuanya. Jadi langsung aja kita spin. Dan kira-kira siapa ya pemenangnya? Timothy, Shine, Star Life. Yeay, selamat kepada Twitty. Nah, kamu bisa langsung kirimkan alamat kamu ke nomor Cece Lydia yang ada di bawah sini. Nanti Cece Lydia akan kirimkan, Victory Kids akan kirimkan ke kamu hadiahnya. Dan untuk adik-adik semuanya, jangan patah semangat, tetap semangat, karena minggu depan dan minggu ini kita juga ada ayat hafalan dan akan diundi minggu depan. Dan adik-adik semuanya tetap semangat dan ikutin terus acara program Victory Kids. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27.